Studio. Inspirasi belajar farmasi lebih mudah dan seru. Bersama saya, Mentor Etnis, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik buat students, yaitu tentang parameter ekstraksi. Penasaran? Let's get started! Nah, students, ini adalah outline dari materi kita kali ini. Kita akan pelajari nih, mulai dari definisi, parameter spesifik ekstraksi yang terdiri dari identitas, organoleptis, senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Kemudian, belajar juga tentang parameter non-spesifik, mulai dari susu pengeringan sampai dengan cemaran mikroba. Lalu di akhir seperti biasa nih, nggak ketinggalan, kita akan bahas aplikasi soal supaya students tentunya lebih memahami materi yang akan diberikan. So, tunggu apa lagi? Let's check it out! Nah, jadi students, parameter ekstraksi ini berkaitan loh dengan mutu ekstrak. Nah, parameter ekstraksi ini ada dua loh, yaitu yang pertama ada parameter spesifik. Nah, ini akan berkaitan dengan aspek kandungan kimia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologi. Nah, yang kedua, seperti digambar, ada parameter non-spesifik. Nah, semua aspek yang tidak terkait dengan aktivitas farmakologi secara langsung, namun mempengaruhi aspek keamanan dan stabilitas dari ekstrak serta sediaan yang dihasilkan. Jadi gitu, students. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu dari parameter spesifik. Nah, kalau parameter spesifik, student harus ingat nih, ada 3. Yang pertama ada identitas. Nah, seperti namanya, identitas berarti terkait dengan deskripsi kata nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, dan nama Indonesia dari tumbuhan tersebut. Contohnya ada kurkuma ekstraktum atau ekstrak temulawak, atau nama Indonesianya adalah temulawak. Nah, yang kedua ada organoleptis. Nah, ini adalah pengenalan secara fisik dengan menggunakan panca indera, meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Nah, contohnya itu adalah ketika kita mengamati nih, lalu kita lihat bentuk serbuknya itu kuning, lalu warnanya kuning kemerahan, dan berbau aromatik, serta rasanya pahit. Nah, yang ketiga adalah senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Melarutkan ekstrak dengan pelarut seperti alkohol atau air untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa dalam kandungan tersebut. Nah, nanti didapatkan kadar kandungan senyawa dalam persen. Nah, next ya, yaitu ada parameter non-spesifik. Cukup banyak nih, students. Tapi kita bahas yang paling sering dilakukan aja ya. Dan sering juga ditemukan di artikel penelitian. Contohnya yang pertama adalah susu pengeringan. Nah, ini apa ya? Jadi ini adalah metode untuk pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam nilai persen. Nah, caranya gimana ya? Jadi pertama nih, students bisa timbang sekitar ekstraknya itu 1-2 gram, lalu dimasukkan ke dalam krus porselin tertutup yang sebelumnya sudah dipanaskan pada suhu 105 derajat selama 30 menit. Nah, tentunya sudah ditara ya. Nah, sebelum ditimbang, ekstraknya juga harus diratakan dalam krus porselin tersebut dengan menggoyang-goyangkan krus hingga membentuk lapisan setebal kurang lebih 5 mm sampai dengan 10 mm. Lalu setelah itu, biar digambar juga ya supaya lebih mudah, setelah itu dimasukkan ke dalam oven nih, lalu dibuka tutupnya, dan kita keringkan dengan suhu yang tadi 105 derajat Celcius hingga tercapai bobotnya itu tetap. Lalu setelah itu kita dinginkan dalam desikator. Lakukan replikasi sebanyak 3 kali supaya hasilnya lebih akurat nih, students, sampai didapat berat konstan, yaitu perbedaan antara dua penimbangan berturut-turut adalah 0,5 mg. Nah, untuk persyaratan susu pengeringan yang baik itu adalah kurang dari 10%. Gimana? Gampang kan? Nah, tadi kita bahas hasilnya itu dalam persen. Terus gimana ya cara menghitung persen susu pengeringan? Nah, caranya gampang kok. Students hanya perlu membagi selisih nih antara berat sebelum dipanaskan dengan setelah dipanaskan. Lalu dibagi dengan berat sebelum dipanaskan. Lalu dikalikan 100% deh. Nanti kita dapat hasilnya. Dan seperti yang dikatakan tadi, hasil yang baik adalah kurang dari 10%. Oke, kita lanjut ya ke parameter selanjutnya, yaitu adalah bobot jenis.
Nah, mungkin student juga sering melihat ya, alat yang digunakan itu adalah piknometer yang bentuknya itu kecil. Nah, tujuannya ini adalah untuk menetapkan residu air setelah proses pengentalan atau pengeringan. Nah, caranya itu gimana sih? Gampang kok. Yang pertama itu kita pakai nih piknometer yang kering, bersih, dan telah dikalibrasi ya tentunya. Lalu kita timbang piknometer dan air yang baru dididihkan pada suhu 25 derajat Celcius. Nanti kita akan dapat bobot air dalam suhu 25 derajat Celcius. Nah, ekstrak cair diatur suhunya kurang lebih 20 derajat Celcius. Lalu dimasukkan ke dalam piknometer kosong. Nanti kita buang kelebihan ekstraknya. Lalu kita atur juga nih suhu piknometer yang telah diisi hingga suhunya itu sama 25 derajat Celcius. Lalu kita timbang deh, jangan lupa dicatat ya. Nah, lalu setelah itu kita dapat menghitung bobot jenisnya nih dengan membagi antara bobot ekstrak cair pada suhu 25 derajat Celcius dengan bobot air di suhu 25 derajat Celcius yang telah kita timbang tadi. Gimana? Gampang banget ya. Nah, kita masuk yang ketiga nih, students, yaitu adalah kadar air. Dari namanya udah jelas banget ya, jadi tujuannya itu adalah untuk menetapkan residu air setelah proses pengentalan atau pengeringan. Nah, ada metodenya nih, ada 3, yaitu yang pertama titrasi. Pasti sudah sering dong, yaitu bisa dengan titrasi langsung ataupun tidak langsung. Nah, cara titrasi langsung itu bisa dilihat ya, jadi bisa dipakai kurang lebih 20 ml metanol dalam labu titrasi. Kemudian dititrasi dengan Kalk-Fischer sampai dengan titik akhir titrasi atau TAT. Lalu masukkan dengan cepat ekstrak yang mengandung kurang lebih 10-50 mg air, lalu kita aduk selama 1 menit, lalu kita titrasi dengan Kalk-Fischer yang telah diketahui kesetaraan airnya. Nah, nanti student tinggal hitung deh jumlah air dalam miligram dengan rumus V dikali F, yaitu V adalah volume reaksi Kalk-Fischer pada saat titrasi dan F adalah faktor kesetaraan air. Gampang ya? Nah, yang kedua adalah dengan cara destilasi, yaitu penetapan kadar air dengan cara destilasi toluen. Toluen yang digunakan dijenuhkan dengan air terlebih dahulu, setelah dikocok, didiamkan, kedua lapisan air dan toluen nanti akan memisah. Nanti lapisan airnya dibuang. Nah, setelah itu kita timbang nih ekstrak banyak 10 gram. Lalu dimasukkan ke dalam labu alas bulat dan ditambahkan toluen yang telah dijenuhkan dengan air. Nah, labu ini dipanaskan hati-hati ya student selama 100 menit. Setelah toluen mulai mendidih, lalu kita mulai nih penyulingannya, diatur 2 tetes per detik, lalu 4 tetes per detik. Nanti kalau misalkan toluennya udah mendidih, dilanjutkan dengan pemanasan selama 5 menit. Nah, nanti biarkan tabung menerima dingin hingga suhu kamar, lalu volume airnya dibaca sesudah toluen dan air memisah sempurna. Namanya juga distilasi ya, pemisahan. Jadi setelah memisah sempurna. Nah, lalu lakukan replikasi ini selama 3 kali, kemudian kita hitung persentasenya. Nah, selanjutnya itu dengan cara gravimetri. Nah, ini caranya sama dengan susut pengeringan. Oke, kita masuk ya ke cara yang keempat, yaitu adalah kadar abu untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Nah, ini ada 2 nih student, bisa lihat di gambar ya. Ada kadar abu total, yaitu dengan cara 2-3 gram ekstrak itu ditimbang, yang dianggap sebagai W1, lalu dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijarkan dan diratakan, kayak tadi ya. Nah, lalu pijarkan arang hingga habis didinginkan, lalu kita timbang. Nah, jika cara ini arang tidak hilang, maka kita tambahin nih pakai air panas. Lalu kita saring dengan saringan bebas abu. Nah, lanjut kita pijarkan sisa kertas dan kertas saring dalam krus yang sama. Lalu kita masukkan filkat di dalam krusnya nih, lalu kita uapkan. Nah, pijarkan hingga bobotnya tetap, lalu kita timbang deh. Nah, ini kita anggap sebagai W2 ya, dicatat. Lalu kita hitung kadar abu terhadap bahan yang dikeringkan di udara. Nah, gimana? Udah kebayang belum nih? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, lanjut adalah kadar abu tidak larut dalam asam. Nah, abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu kita didihkan nih dengan 25 ml H2SO4 encer selama 5 menit. Nanti kita kumpulkan bagian yang tak larut dalam asam, kita saring, dan kita cuci dengan air panas.
Setelah itu baru kita pijarkan sampai bobotnya tetap, baru deh kita timbang. Nah, rumus untuk kedua penetapan ini tuh sama nih students, yaitu W2 dikurang W0 dibagi dengan W1 dikalikan 100. Bisa lihat di gambar ya, biar lebih mudah membayangkannya nih. Nah, W0 ini adalah berat krus silikat, sedangkan W1 adalah berat sampel sebelum dipijarkan. Nah, bedanya nih student, kalau misalkan kita nih ingin menghitung kadar abu total, maka W2-nya adalah berat krus plus abu. Nah, jika yang ingin dihitung adalah abu tak larut asam, maka W2-nya adalah berat krus plus abu tidak larut asam. Nah, untuk syaratnya gimana ya? Nah, untuk syaratnya dari WHO itu adalah tidak boleh lebih dari 2%. Nah, yang kelima nih students adalah sisa pelarut. Nah, ini seperti namanya, yaitu untuk mengetahui sisa pelarut setelah proses ekstraksi. Nah, caranya ini adalah yang pertama dengan cara destilasi, seperti yang tadi ya, mirip-mirip. Jadi, biasanya untuk penetapan kadar etanol, karena sebagian besar pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah etanol. Nah, persyaratannya apa ya? Yaitu kita ada nih dari BPOM persyaratannya. Yang pertama, etanol itu adalah 1% atau 10.000 ppm. Nah, kalau untuk N-heksana itu lebih kecil lagi nih student, yaitu adalah 0,029% atau 290 ppm. Sementara untuk etil asetat adalah 0,5% atau 5.000 ppm. Nah, yang kedua ini ada metode lain. Nah, ini yang paling sering dipilih adalah kromatografi gas cair. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya. Nanti hasilnya dilihat dari kesesuaian masing-masing kromatogramnya. Lanjut, ada residu pestisida. Nah, ini adalah digunakan untuk menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia yang dibuat menjadi ekstrak. Kan kita tahu ya, pestisida itu dalam tubuh nggak boleh banyak-banyak, makanya perlu diukur nih. Nah, multi residu yang diidentifikasi adalah pestisida organoflor atau DDT dan organofosfat atau diazinon. Nah, untuk cara-caranya, teman-teman bisa lihat, itu ada dua. Ada kromatografi gas atau GCMS atau GCSID. Dan yang kedua ada kromatografi lapis tipis atau KLP. Nah, untuk fase diamnya itu biasanya digunakan adalah alumina. Nah, untuk fase geraknya, kalau untuk pestisida organoflor, ada nih namanya campuran aseton dan N-heptana. Dengan perbandingannya itu adalah 2:98 volum per volum. Nah, sementara untuk pestisida organofosfat itu adalah metil sikloheksana. Nah, lanjut, ini ada curan logam, gambarnya menarik ya. Nah, ini berguna untuk menentukan kandungan logam berat tertentu seperti Hg, Pb, Cd, dan lain-lain secara spektroskopi serapan atom atau SSA, atau ada juga yang bilang AAS. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan spektroskopi ini. Nanti akan kita dapatkan kadar dari masing-masing logam yang akan diperiksa. Selanjutnya adalah cemaran mikroba, yaitu adalah identifikasi adanya mikroba patogen atau yang membuat kita sakit ya, secara analisis mikrobiologi. Mungkin kalau teman-teman udah belajar juga pasti tahu dong, ada ujinya itu yang pertama ada uji lempeng total. Nah, atau biasa disingkat dengan ALT. Nah, ini dibagi lagi nih, ada ALT, ada AKK, di mana ALT adalah angka lempeng total yang digunakan untuk deteksi batas jumlah koloni bakteri aerob dengan medianya itu adalah soybean casein digest, dan jumlah batas mikroba yang dapat terhitung adalah kurang dari 250 koloni per gram atau per mili sediaan, atau yang disingkat dengan CFU atau colony forming unit per gram atau mili sediaan. Nah, kalau AKK, pasti teman-teman juga udah sering dengar, adalah angka kapang kamir. Nah, ini digunakan untuk deteksi batas jumlah koloni jamur dengan media saborat dextrose agar, dan jumlah batas mikroba terhitung adalah kurang dari 50 koloni per gram atau per mili sediaan. Lanjut, ada satunya ini adalah angka paling mungkin atau APM, atau mungkin teman-teman juga sering dengar adalah sebagai MPN atau most probable number. Nah, ini digunakan untuk produk deteksi perhitungan coliform atau sediaan dengan tingkat kontaminasi rendah sebagai pilihan terakhir pengganti penerapan ALT dengan jumlah inokulum terhitung berada dalam rentang kepercayaan 95%. Gimana nih, students? Pasti makin paham dong ya?
Nah, untuk persyaratan ini students, untuk ALT itu adalah kurang dari sama dengan 10 pangkat 6 kalori per gram, sementara untuk AKK adalah kurang dari sama dengan 10 pangkat 4 kalori per gram. Sementara untuk MPN coliform adalah kurang dari 3 kalori per gram, sedikit ya. Lanjut, untuk mikroba patogen itu adalah harus negatif. Nah, seperti biasa kita latihan soal ya, biar teman-teman makin panas nih. Nah, mulai dari soal nomor 1, yaitu berapa suhu yang ditentukan untuk susu pengeringan dan berapa lama. Wah, ini sih gampang banget ya, tadi kita udah sebut berulang-ulang loh. Lihat, jawabannya adalah suhunya 105 derajat Celcius selama 30 menit. Kita lanjut ya ke soal kedua. Nah, ini teman-teman lihat nih, gambarnya ada gambar apa ya? Nah, seperti yang tadi dijelaskan, jadi alat tersebut biasa digunakan untuk menentukan bobot jenis. Apa ya namanya? Yang tadi dibilang kecil. Yap, benar, namanya adalah pignometer. Wah, gampang ya. Wah, nggak kerasa nih kita